kira-kira apa yang mau Tuhan sampaikan nih kepada anak-anaknya? Kenapa kita harus menghadapi putus cinta, kita harus menghadapi patah hati itu? Maka itu cinta dari Adam Hawa, terus itu semua tokoh-tokoh Alkitab, bahkan tokoh beriman yang dikatakan pahlawan-pahlawan iman, semua punya problem dalam hal hubungan cinta dengan sesama. Bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri itu tidak berlebihan, sehingga nanti kita juga bisa memberikan kapasitas yang sama untuk mencintai orang lain dalam sebuah hubungan nih Pak. Tapi sebagai keluarga Kristen, pasangan Kristen, kita belajar yang ketiga dan yang paling penting, mengampuni dan diampuni. Selamat datang di Sigmo Siniar GKI Bromo. Wajah baru, artinya kita juga harus berkenalan dengan Sobat Sigmo di rumah nih Kak. Perkenalkan, nama saya Hans Christian dan saya hari ini akan menjadi host di Sigmo. Dan juga ada partner saya, Yufit, yes. Nah, hari ini kita nggak cuma berdua aja, Hans. Benar. Nah, hari ini di tema spesial kita hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa. Nah, pastinya Sobat Sigmo udah penasaran nih. Kira-kira hari ini kita mau ngapain sih, Hans? sebenarnya kita akan membahas sebuah topik yang mungkin Sobat Sigmo sudah baca di judul juga, dimana hari ini kita akan membahas tentang cinta, Kak Yufi. Wow, ngomong-ngomong soal cinta, pasti setiap orang suka ya ngomongin tentang cinta ya. Nah, tapi kalau kita membahas cinta lebih dalam, menurut Kristus itu pastinya akan dapat pembelajaran yang banyak. Betul atau betul, Hans? Betul Kak Yufi. Tapi menurut saya juga kayaknya saya nggak ada kompetensi nih untuk bahas tentang cinta. Jadi kita kedatangan salah satu bintang tamu atau narasumber di Sigmo. Kita ucapkan selamat datang untuk Pak Nicholas. Selamat datang Pak Nicholas. Halo Pak Nik. Hai, apa kabar Fit? Puji Luar Tuhan, biasa. luar biasa. Apa kabar, Hans? Baik Pak Nik. Senang banget hari ini bisa bertemu dengan Pak Nik. Iya, saya juga senang ketemu sama kamu loh. Yes, Iya. karena hari ini kita akan membahas banyak sekali nih Pak. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam tema hari ini Pak, nah mungkin apa sih kesibukan Pak Nik akhir-akhir ini nih Pak? Kesibukannya saya, tugas rutin saya seperti biasa lah di GKI Bromo di bagian sektor, ngurusin family fellowship ya, persekutuan-persekutuan keluarga. Terus juga ya pelayanan seperti pelayanan penggembalaan lah begitu. Jadi ya mengunjungi orang sakit gitu ya, mendoakan ya, mengajar ya, ada kelas katekesasi dan sebagainya. Itu dia kira-kira aktivitasnya. Wow, keren banget ya Hans ya. Nah tadi Keren, juga mengunjungi atau fellowship ke keluarga-keluarga. Nah kalau untuk podcast kali ini nih Pak, kita juga memiliki sebuah tema nih. Kalau GKI Bromo sekarang di bulan Oktober ini juga sedang mengangkat tema yaitu keluarga. Benar sekali. Nah, kalau kita berbicara tentang keluarga, pasti erat kaitannya dengan bagaimana sih peran keluarga, kemudian juga bagaimana cinta itu dalam keluarga. Nah, pastinya akan ada banyak hal yang bisa kita bahas. Betul ya Hans ya? Betul, apalagi kalau misalnya kita membahas tentang cinta, kita tahu sendiri Pak, kalau cinta itu mungkin tidak akan selalu indah, tidak akan selalu mulus, tapi kita harus diajarkan untuk selalu kuat ya Kak Yufit. Kita harus diajarkan selalu bisa bertumbuh dalam keluarga dengan dasar cinta. Atau cinta Tuhan juga menjadi salah satu dasar kita. Betul. Langsung Kak Yufit, kita hari ini pengen tanya-tanya dengan Pak Nik ya. Karena kita juga penasaran pasti perspektifnya Pak Nik sebagai seseorang yang mungkin sudah banyak nih menghadapi permasalahan seperti cinta atau keluarga yang ada di tengah-tengah masyarakat GKI Bromo juga gitu. Kak Yufit hari ini punya pertanyaan apa untuk Pak Nik? Yes, betul. Kalau kita berbicara tentang cinta nih Pak ya. Nah, ada istilah bahwa ketika kita melakukan atau mendapatkan sebuah cinta itu memang gak selalu mulus. Nah, tapi bagaimana sih ketika kita menghadapi cinta yang tidak selalu mulus itu, cinta kita itu tetap kuat. Nah, apa sih pandangan Pak Nik tentang hal tersebut nih Pak?
Iya, ini perpaduan yang menarik ya, tidak mulus tapi tetap kuat. Ya, semua kita maunya cintanya mulus kan ya. Betul, betul. Jalan bebas hambatan biasanya digemari orang, menghindari macet. Tapi sekarang kan banyak jalan bebas hambatan juga macet ya. Jalan tol nggak bebas hambatan sekarang, di situ malah jadi macet. Macet, iya. Dan yang kedua, kalau di jalan yang mulus, biasanya kita jadi ngantuk, ketiduran, akhirnya tabrakan bisa terjadi. Bener loh menurut catatan bahwa yang namanya kecelakaan banyak terjadi di jalan yang mulus. Iya, cinta selalu mulus, it's a lie. It's a lie, ya. Betul. Cinta yang selalu mulus itu yang it's a lie. Tapi iya, cinta benar. yang tidak selalu mulus itu realita. Itu realita. Yes. Dan karena itu realita, kita memang harus tetap kuat. Karena Iya. the real love is something yang tidak mulus ya, yang banyak gejolak, banyak tantangan, konflik, perbedaan. Tapi bukankah itu yang membuat cinta jadi berwarna? Lalu kenapa cinta tidak selalu mulus tapi tetap kuat? Nah, ini justru para pelaku-pelaku cintanya. Jadi walaupun memang tidak selalu mulus tetapi tetap kuat, itu berarti memang yang kedua, cinta itu menguji karakter seseorang menjadi tetap kuat atau tidak. Wow, Kak Ivit, cinta tidak akan selalu mulus. Banyak gejolaknya, banyak lobang-lobangnya. Waktu jalan tuh pasti kayak naik kuda gitu ya Kak. Yes, Jadi betul. kita akan merasakan naik Lika-likunya, betul ya, sekali. makanya bukan bebas hambatan. Tapi kata Pak Nick itu yang akan membuatnya berwarna. Betul. Nah kalau misalnya kita membahas tentang cinta itu kan pasti terlalu luas ya Pak. Kalau kita lihat ada yang bilang kalau misalnya cinta itu terkhususnya kita sesama manusia itu harus selalu kita tunjukkan. Karena kan kasih itu salah satu hal yang paling utama gitu kalau ditulis di Alkitab. Nah menurut Pak Nick nih, cinta Tuhan itu harus selalu kita anggap bahagia atau tidak Pak? Karena kan orang-orang menganggap ya Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita sehingga yang kita alamin harus selalu senang-senang, harus selalu bahagia dan harus selalu berada dalam lingkungan yang tidak pernah merasakan cobaan, tidak pernah merasakan rintangan. Menurut Pak Nick sendiri gimana Pak sama pernyataan? Pada awalnya sih cinta harusnya membahagiakan ya. Jadi awal mula manusia diciptakan itu semuanya baik kok, semuanya mulus tuh. Waktu belum ada dosa, itu Adam Hawa, ya ampun itu benar-benar authentic love ada di sana. Cinta yang benar-benar mulus. Mereka bersama berdua ya telanjang gak malu. Dan mereka bisa benar-benar menikmati sebuah keterbukaan yang seterbuka-terbukanya. Dan itu yang sebenarnya cinta mulus yang kita harusnya menuju ke sana. Mulus yang sejati, bukan mulus yang dibuat mulus. Gak pakai skincare loh ya cinta itu. Skincare, Tetapi cinta yang justru aslinya awalnya itu mulus. Tapi karena dosa akhirnya jadi itu tadi yang saya bilang banyak tanjakan, ada tikungan, lika-liku, ya ada kejatuhan, ada konflik dan akhirnya lama-lama jadi kacau balau. Nah disitulah makanya orang melihat satu cinta itu sesuatu yang begitu menyusahkan. Padahal sebenarnya bukan cintanya yang menyusahkan. Tapi orang-orangnya ini dosanya itu yang bikin mereka jadi susah mencintai. Wow. Gitu. Kak Ivit gimana Kak melihat pernyataan Pak Nick gara-gara dosa lah cinta semakin yang awalnya tulus, yang awalnya tidak ada kata-kata mungkin gak ada lubangnya gitu ya. Tapi karena dosa lah jadi ada lubang, jadi ada celah gitu. Kalau Kak Ivit memandangnya seperti apa Kak? Yes, aku tadi tertarik ya Pak. Saya tertarik dengan yang disampaikan dari Pak Nick tadi bahwa kalau cinta dari Tuhan itu memang awalnya mulus, awalnya Betul. indah. Tapi dari manusianya sendiri yang menganggap bahwa cinta itu menjadi menakutkan. Betul. Seperti itu. Nah mungkin kalau dari Pak Nick nih Pak, apakah cinta yang menakutkan itu memang sepenakutkan itu atau sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita perbaiki supaya ketika kita menghadapi cinta itu kita nggak lagi takut nih Pak? Iya, Alkitab bilang ya, dalam kasih tidak ada ketakutan. Wow. Ya, cinta mengatasi ketakutan. Tapi cinta yang apa dulu? Cinta yang sejati. Cinta yang tadi mulus, cinta ilahi. Kalau dalam bahasa Yunani itu ada agape. Ya, orang sering kontraskan agape sama EGP. Agape itu cinta ilahi ya, cinta yang murni, cinta yang tadi mulus, cinta yang gak ada takutnya. Karena cinta yang ilahi, cinta yang suci ya, cinta putih begitu. Nah tetapi lalu kemudian ketika itu sudah berubah menjadi cinta hitam, maka itu menjadi EGP gitu ya. Emang gue pikirin. Emang gue Dan pikirin. cinta yang mulai yang tadi saya bilang mulus, itu cinta yang paling otentik.
Cinta yang benar-benar sangat suci ya, murni, hubungan dengan Tuhan mulus, hubungan dengan sesama akrab mulus, bahkan dengan makhluk lain pun waktu itu sangat baik. Tapi ketika dosa datang, akhirnya cinta nggak otentik lagi. Banyak intrik, ada trik-trik, sikap licik, akhirnya udah dah semuanya hancur berantakan gitu. Gara-gara dosa itulah cinta menjadi banyak trik. Sehingga mereka itu manusia juga semakin licik gitu ya dalam percintaan. Pak Nick, kalau misalnya boleh tahu ya, karena kan tadi kita membahas tentang cinta Tuhan kepada kita sebagai manusia. Nah, kalau kita membahas tentang cinta kita kepada sesama manusia, juga ada yang namanya cinta itu putus cinta, patah cinta, atau mungkin patah hati gitu ya. Di dalam hubungan-hubungan anak muda, bahkan hubungan-hubungan yang sudah di orang tua juga mengalami patah cinta atau patah hati. Perceraian gitu. juga banyak Perceraian sekarang sangat ya, sering terjadi. yang menikahnya nggak sampai tahunan, bulanan, mingguan, bahkan beberapa hari setelah menikah, seminggu cukup saja. Iya. Wow, itu ngeri banget, Mel. Betul sekali, Pak. Nah, kalau misalnya kita melihat perspektif itu, menurut Pak Nick sendiri, kenapa sih Tuhan mengizinkan adanya cinta yang bisa dibilang tidak berjalan mulus gitu? Kira-kira apa yang mau Tuhan sampaikan nih kepada anak-anaknya? Kenapa kita harus menghadapi putus cinta, kita harus menghadapi patah hati itu, kita harus menghadapi pasangan yang tidak sama dengan kita gitu. Iya. Tetap perspektifnya dari tadi pertama, cinta yang awal mulanya mulus jadi tidak mulus karena dosa. Dampaknya ke hubungan antar sesama manusia juga akhirnya penuh dengan konflik. Dan kalau kita mau jujur dan baca Alkitab kita, maka itu cinta dari Adam Hawa. Terus itu semua tokoh-tokoh Alkitab, bahkan tokoh beriman yang dikatakan pahlawan-pahlawan iman, semua punya problem dalam hal hubungan cinta dengan sesama. Siapa yang tidak ada coba? Bayangkan ya, kita tahu Abraham, waduh bapak orang beriman, berbohong bilang istrinya bukan istrinya. Terus belum lagi keturunan berikutnya kita lihat keluarga Ishak, Ribka, lalu anaknya Esau, Yakub yang saling, sebelumnya bahkan Adam Hawa itu kakak adik saling bunuh. Iya. Dan ini mengerikan sekali. Terus berlanjut sampai Daud, raja yang lewat dia keturunan Mesias lahir. Itu juga kita lihat bagaimana kebobrokan, kekacauan cinta mereka, kegagalan cinta mereka itu dipamerkan di Alkitab, ditulis. Kejatuhannya seperti gamblang disampaikan ke semua pembaca Alkitab. Yang akhirnya sekarang kita berpikir, loh kalau begitu seringkali kan kita pikir begini, oh iya tuh tokoh-tokoh Alkitab berdosa, cintanya gak mulus, gak apa-apa dong saya cintanya gak mulus, jadi kita kompromi. Iya. Nah sekarang pertanyaan yang tadi tuh yang Hans tanya, kenapa Tuhan izinkan? Iya, kenapa Tuhan izinkan? Justru Tuhan izinkan bahwa memang betapa kacaunya efek dosa itu sampai merusak hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Sekarang masalahnya cinta itu bukan saja hubungan antar manusia, tapi manusia dengan dirinya sendiri, narsistik, self love, cinta sama diri sendiri yang berlebihan. Itu juga satu contoh cinta yang gak mulus, cinta yang salah, cinta yang keliru. Tapi berarti kan kita tetap harus mencintai diri kita sendiri tapi tidak berlebihan. Kayak yang tadi Pak Nick sampaikan, jangan sampai narsisistik dan juga jangan sampai kita mendahului diri kita daripada Tuhan. Menurut Kak Yufit sendiri gimana? Apakah Kak Yufit punya nih mungkin cerita-cerita soal cinta yang Kak Yufit lihat di teman-teman atau di Kak Yufit sendiri juga? Yes, kalau kita berbicara tadi tentang cinta ya Pak ya, otomatis ketika kita mencintai, ini yang saya dapatkan ya, ketika mencintai seseorang, artinya kita harus mencintai diri kita sendiri, betul ya Pak ya? Begitu. Yes, nah tapi gimana sih Pak supaya kita itu tetap punya cara atau tahu batasan, bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri itu tidak berlebihan, sehingga nanti kita juga bisa memberikan kapasitas yang sama untuk mencintai orang lain dalam sebuah hubungan nih Pak. Oke, saya tuh punya satu hubungan ya yang kalau kita mencintai Allah ya, kita mencintai secara komplit ya, completely love Him ya. Lalu kemudian saya mencintai sesama dengan compassionately, penuh dengan belas kasih, bela rasa, ikut merasakan ya. Tapi kita mencintai diri kita correctly, jadi completely. Ke Allah lengkapkan kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu ya, akal budimu, semua tuh total buat Tuhan gitu ya. Lalu yang kedua, cintailah sesamamu itu secara
compassionately. Compassionate itu bicara soal saya ikut merasakan, bela rasa, saya membela perasaan dia dan saya juga akhirnya ikut merasakan apa yang dia rasakan. Dan itu yang proporsional. Dan yang ketiga, cintai diri dengan correctly, dengan tepat. Berarti tidak berlebihan. Cinta yang tidak membuat I am God, saya Tuhan, atau saya lebih dari yang lain ya, atau saya sebaliknya saya lebih rendah dari yang lain. Bukan, tapi yang proporsional berarti yang correctly, yang tepat. Jadi ini semua dalam kaitan bahwa memang cinta yang baik, yang sejati adalah cinta yang proporsional. Yang tidak berlebihan, tidak berkekurangan, ibaratnya kalau kayak makanan, bumbunya pas dan enak untuk disantap. Betul, karena kalau makanan keasinan atau kemanisan juga nggak ada yang mau karena ya berlebihan gitu. Jadi ada 3 hal yang tadi Pak Nick sampaikan, dimana cinta itu harus completely, compassionately, dan correctly. Itu adalah satu hal yang harus kita lihat juga ya di cinta masa sekarang. Nah, Kak Yufit, kalau misalnya kita lihat ya, cinta itu kan sangat erat kaitannya dengan hubungan. Apalagi kita sebagai anak muda. Pak Nick juga sekarang masih muda. Pak Nick itu masih umur betul banget. 25 ya Pak. Baru 17 kemarin loh. 17, oke, baik. Jadi masih muda. Jadi hubungan-hubungan di anak-anak muda atau mungkin di orang-orang yang ada di tengah-tengah masyarakat itu harus ada cintanya yang tadi dengan 3 dasar itu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat hubungan itu tidak akan selalu mulus, sama halnya dengan cinta. Nah, gimana sih Pak kita menghadapi atau melihat tanda bahwa hubungan kita itu sebenarnya sedang diuji oleh Tuhan, tapi tidak melewati rencananya, karena kan rencana Tuhan itu selalu indah gitu. Tanda-tandanya gimana Pak? Iya, selalu saya melihat bahwa dari teks akan ada tes. Ya. Cintaku bukan di atas kertas, ya kan ya. Jadi itu kan bicara hitam atas putih nih. Ya, I love you, kayaknya tulis surat cinta lah, atau kita kirim pesan apa segala begitu ya. Itu kan dari kata-kata ya, teks itu kata-kata. Betul. Tetapi kata-kata akan mengalami tes, diuji. Oke. Dari texting akan ada testing. Nah, testing ini ujian justru menunjukkan seberapa berkualitasnya cinta kita. Dan tes yang Tuhan izinkan, makanya kan kita seringkali ada masalah, kenapa Tuhan izinkan terjadi gitu kan ya. Apa Tuhan sedang menguji? Yes dan amin bahwa memang dia sedang menguji. Dia menguji untuk apa? Ya ujian untuk tahu kualitas kan. Orang kalau ujian tuh pengen tahu dia udah hafal atau belum, dia kuasai atau tidak materi itu. Dan ujian itu yang tahu soalnya dan yang kasih soalnya tuh Tuhan sendiri, dan tiap orang ujiannya beda-beda. Makanya pasangan-pasangan juga lain-lain, ada yang satu diuji lewat penyakit, ada pasangan pernikahan diuji lewat maaf ada pihak ketiga, atau diuji lagi lewat anak yang sakit, atau diuji lewat nggak punya anak. Dan macam-macam itu, dan tiap keluarga, tiap pasangan, entah yang sudah menikah atau belum menikah, itu selalu akan mengalami yang namanya testing. Jadi kalau cuma teks aja sih ya gampang ya, tanda tangan surat nikah, akte nikah, lalu kemudian kan di gereja gitu kan ya, dibaptis apa segala ya, atau yang masih pacaran juga mungkin tulis kata-kata cinta gitu ya. Tapi semua teks kita akan diuji. Testing, wow. From text to test. Wow, gitu ya. Keren banget ya. From text to test. Wow. Mungkin kalau kita sebagai manusia, ini kita membayangkan cinta itu ya mulus-mulus aja nih Pak. Tapi kadang kita nggak siap untuk sebuah tesnya tersebut. Nah, Pak Nick, menurut Pak Nick bagaimana sih ketika misalkan sudah ada pasangan nih yang memang mereka sudah ada di pernikahan. Nah, mungkin usianya baru aja. Nah, kalau dari pacaran ke pernikahan mungkin tesnya juga akan berbeda ya Pak Nick ya. Betul. Nah, bagaimana sih supaya ketika misalkan ternyata mereka menghadapi tes yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, kalau dalam sebuah pernikahan kan dikatakan bahwa nikah itu sekali seumur hidup Pak. Nah, bagaimana sih supaya kita mungkin punya cara atau mungkin punya kuasa mungkin ya supaya kita itu tetap bisa konsisten ataupun menyelesaikan dengan cara yang Tuhan kehendaki nih Pak. Iya, karena ini ujian, satu hal yang saya mau beritahu bahwa setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi gak bakalan melampaui kekuatan kita. Jadi Tuhan tahu kapasitas, maka tadi saya bilang yang pegang soal Tuhan, yang nguji Tuhan.
Dan soal tiap orang beda-beda, nggak ada sama seragam, ya. Sehingga Tuhan yang tahu, oh ya misalnya buat Yufit misalnya ya, oh ini bahunya nih kayaknya cukup kuat nih, gua uji lebih keras aja nih misalnya gitu ya. Atau untuk Hans, wah kayaknya dia lebih kuat lagi nih, kita kasih yang lebih keras lagi. Jadi Tuhan tahu kapasitas, sehingga di dalam dia testing kita, dia tahu juga konteks. Jadi tadi ada teks, lalu ada tes, sekarang konteks. Konteks, wow. Konteks kita tiap orang tuh beda-beda gitu. Sehingga ketika Tuhan izinkan ujian itu terjadi, misalnya satu keluarga, kita juga nggak bisa sama ratakan. Misalnya ada keluarga bergumul dengan satu anggota keluarganya kena CA atau kanker. Tapi ada yang justru tidak lewat itu. Mungkin lewat mulu sampai punya anak, sampai menikah. Nggak tahu ya, begitu anak yang menikah ada masalah baru lagi, ada ujian yang datang. Kemudian yang lain malah mulus-mulus aja ketika udah punya anak, punya cucu. Nah ini dia yang saya mau katakan bahwa Tuhan menguji kita memperhatikan konteks. Tujuannya untuk satu rencana, yaitu apa? Damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Karena kan rancangan yang dari Tuhan bukan kecelakaan. Sehingga kalaupun ujian itu tampaknya berat kita lalui, tapi the finalnya, hasil tesnya adalah bahwa damai sejahtera tercipta. Damai sejahtera yang bukan damai nggak ada aral melintang, nggak ada masalah, tapi damai justru lewat berbagai macam hambatan, saya tetap punya hati yang tenang dan hanya ada dekat Tuhan. Apakah benar Pak kalau misalnya ini yang saya tangkap ya, kan artinya kita itu akan selalu mengalami ujian dalam hidup. Bahkan Betul. orang yang paling suci sekalipun di Alkitab, itu tetap mengalami ujian itu dari Tuhan. Dan tadi ada konteksnya, setiap orang pasti akan ngalaminnya beda-beda. Karena ya saya dan Pak Nick dan Kak Yufit juga bukan satu pribadi yang sama kan gitu. Nah, apakah benar kalau misalnya ujian itu datang, terkhususnya dalam konteks hubungan, Tuhan itu ingin menyampaikan kalau Dia tidak meninggalkan kita. Jadi kita harus mengingat kalau ujian itu ada, tapi Tuhan juga ada gitu. Sehingga yang pada akhirnya yang harus kita lakukan adalah mengandalkan Dia. Apakah itu benar Pak, atau mungkin ada pendapat lain Pak? Itu benar. Tapi saya mau lengkapi bahwa setiap Tuhan menguji kita, selain Dia tahu kapasitas bahu kita masing-masing untuk pikul bebannya, untuk tahu bagaimana konteksnya Hans, konteksnya Yufit, konteksnya saya, Tuhan kan tahu nih kapasitasnya. Tetapi yang kedua, saat kita diuji, kita nggak pernah ditinggalkan. Contoh sederhana, Yesus dicobai. Itu bagian yang paling kita lupa ketika baca Yesus dicobai yang dibawa iblis tuh. Itu di awal dikatakan, Roh Allah membawa Dia. Membawa apakah lalu melemparkan ke padang gurun untuk dicobai? Membawa dan menyertai Dia. Makanya sampai Yesus juga bisa mengatakan ada tertulis dan Dia bisa lulus. Bukan lolos aja dari ujian. Dia bisa lulus, kenapa? Roh Tuhan bersama Dia. Dan itu menjadi penghiburan kita. Makanya selain tadi penghiburannya, kapasitas bahu kita sama-sama kuat dan kuatnya beda-beda, dalam arti bahwa memang Tuhan akan uji kita, jangan takut diuji, karena saat diuji, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Itu yang membuat kita bisa tangguh dan bisa kuat mengalami ujian itu. Juga tidak menyerah kalah. Ketika ujian itu kita, aduh berat udah deh. Kan seringkali sekarang nih ada yang namanya fenomena disposable love. Disposable love. Disposable love tuh cinta habis pakai buang. Dalam artinya begini, aduh baru ada konflik kecil, udah bye-bye deh. Ternyata ya ampun, saya kira menikah itu seindah madu, ternyata banyak racunnya misalnya begitu ya. Sehingga pada saat itu kita merasa kayaknya terkecoh. Padahal bukannya terkecoh, kitanya aja yang mudah menyerah kalah. Nah ini mentalitas sebenarnya ya. Jadi cinta itu untuk supaya dia masih tetap walaupun tidak mulus tetapi tetap kuat, harus ada yang namanya mentalitas ketangguhan. Ada resilience, ada sebuah ketangguhan yang harus dia miliki. Ada consistency, ada kekonsistenan dalam dia mencintai. Walaupun ada konflik yang terus berkepanjangan atau konflik yang melukai, disitulah sebenarnya, karena buat saya keluarga atau pasangan itu belajar mencintai dan dicintai. Tapi yang kedua belajar dibenci dan membenci. Tapi sebagai keluarga Kristen, pasangan Kristen, kita belajar yang ketiga dan yang paling penting, mengampuni dan diampuni. Ini yang gak ada dan ini yang harus ada sebenarnya di dalam hubungan kita dalam Kristus. Kalau hubungan yang tanpa Tuhan, ya udahlah pokoknya benci habis ya, disposable kan. Udah putus konflik, saya dihianati, bye-bye gitu ya.
Tetapi bagian yang vitamin F yang terakhir yang kita sering lupa minum, forgiveness. Kak Ivit. Gitu. Wow, ini itu yang sering kali kita lupakan ya. Ketika ada ujian, ketika ada halangan, ketika ada tantangan, kita selalu mengharapkan cinta Tuhan, kita selalu mengharapkan cinta sesama, bahkan kita selalu mengharapkan adanya mujizat terjadi. Betul. Tapi kadang kita lupa, vitamin F itu belum kita minum, belum kita lakukan. Forgiveness. Betul. Yes, betul. Kadang ego kita tuh jauh lebih besar. Jadi kayak kita nggak mau menggunakan atau mengampuni gitu. Jadi benar yang dikatakan Pak Nick tadi ya. Jadi cinta itu kalau udah ada masalah cepet bye gitu. Padahal sebenarnya yang Tuhan mau adalah bagaimana sih proses itu tetap dilanjutkan, betul ya Pak Nick. Jadi bukan hanya kita menerima tesnya aja, tapi bagaimana sih kita nanti juga bisa yang sampai mengonsumsi vitamin F-nya tadi, forgive. Betul. Nah, karena itu modal kita dalam menjalin sebuah hubungan. Jadi bukan hanya hubungan di percintaan aja ya Pak ya, Betul. tapi bagaimana hubungan di sesama manusia juga. Nah, Pak Nick, kalau mungkin kita tadi tahu ya bahwa setiap orang itu punya tesnya masing-masing, Yes. punya kapasitasnya masing-masing. Nah, Pak, bagaimana sih kita itu bisa punya benar-benar cinta ketika mungkin kita menghadapi sebuah masalah atau fase yang mungkin kita udah bener-bener gak sanggup, kita udah bener-bener angkat tangan, tapi bagaimana supaya kita itu tetap bisa punya cinta, dan cinta itu yang berakar dari Kristus nih Pak. Iya, kita kalau lihat pohon, jarang kita puji akarnya kan. Wih, akarnya bagus ya gitu, liku-liku, mana? Enggak, yang kita puji, batangnya kokoh. Daunnya rindang, rimbun, bunga-bunganya muncul, berbuah lagi, kita puji tuh pohon. Padahal dia bisa kokoh karena akar. Dan ini yang benar-benar kita bukan saja lemah dalam forgiveness, kita menjadi forgetfulness. Apa itu forgetfulness? Sama sekali sering lupa tentang akar hidup kita. Gimana cinta yang berakar kepada Kristus ya? Akar bahasa Inggrisnya apa? Root. Root ya. ROOT ya, root ya. Yang pertama, cinta yang berakar pada Tuhan adalah based on relationship with God. R ya, yang R ya, Yes. relationship with God. Yang kedua, obey. Tuhan Yesus kan bilang, kalau kamu mencintai aku, kamu melakukan perintah. Jadi cinta selalu identik dengan kepatuhan, ketaatan. Ini saya tidak menyinggung suami-suami takut istri atau istri takut suami gitu ya. Tetapi maksudnya adalah dia patuh dalam arti ketika dia mencintai, dia akan mengabdi. Ada sebuah komitmen bahwa saya akan patuh kepada dia. Loh, kalau gitu saya dipukulin nanti gimana gitu ya. Itu lain cerita, itu udah kriminal deh ya. Tetapi ada sebuah ketulusan melakukan apa yang dikatakan oleh orang yang mencintai saya. Memang tidak sempurna, bisa jadi salah. Tetapi kita berjuang untuk sedapat mungkin obey. Lalu root yang ketiga ya, selain tadi relationship, lalu obedience ya. Yang ketiga adalah openness. Keterbukaan. Nah, ini yang kontra pada saat manusia pertama jatuh dalam dosa kan yang terjadi ketertutupan. Adam menutupi ya, begitu ditanya kenapa engkau makan buah itu, di mana engkau berada, dia langsung tuding istrinya kan. Ini perempuan yang engkau tempatkan. Dia nggak ngomong tuh bahwa dia makan karena memang dia makan. Dia bilang gara-gara perempuan ini. Lihat ada ketertutupan di sana. Perempuan itu juga lalu menyalahkan penggodanya kan. Sampai lalu mereka juga akhirnya merasa tertutup secara harafiah. Sampai mereka malu dan ambil daun menutupi tubuhnya. Karena rasa malu itu menandakan ketertutupan yang akut antar manusia. Dan itu yang menyebabkan cinta kita sama sekali kacau balau. Tidak mulusnya di situ. Karena ada ketertutupan abis-abisan, menutupi segala sesuatu, dalam arti menutupi secara buruk ya. Menutupi dalam arti jadi berpura-pura. Tadi cinta yang indah hanya di dandanan tapi enggak menghasilkan keteladanan gitu ya. Dandannya oke, keteladannya tidak gitu. Nah, itu cinta yang open adalah cinta yang mengakar kepada Kristus. Karena ketika Kristus mengasihi, dia belak-belakan tuh. Dia bicara tegur ya tegur, salah ya salah, benar ya benar. Dia puji, dia hargai yang baik, tapi dia juga tegur yang salah. Sebuah keterbukaan yang sehat sekali. Dan inilah sebenarnya akar dari sebuah cinta sejati.
Dan T yang terakhir. Coba tebak apa? T, tough, truth. Trust. T ya. Nyerah Pak, saya nyerah. Jawaban Yufit yang benar. Trust. Trust. Wah. 1 poin ya. Dan kenapa saya suka dengan kata trust ya? Trust itu di tengah-tengahnya ada kata ganti orang apa? As. Wow. Trust is between two side, dua pihak. I trust you because we are in relationship. I trust you, Hans, because we are in relationship. Nah, as inilah yang menandakan hubungan kekitaan diuji lewat saling percaya atau tidak. Kalau trust issue aja nggak ada, ini akar nih. Kayak hubungan suami istri kan banyak nih ya. Jemaat kita juga banyak loh yang hubungannya long distance. Ya, yang sudah menikah juga akhirnya long distance. Harus tugas belajar, tugas studi, keluar pulau, luar negeri, luar benua. Untung nggak luar planet kan ya. Nah jadi udah begitu LDR kan orang sering kasih pelesetan LDR itu. Pak, tau nggak LDR singkatan baru apa? Lama-lama direbut orang. Oh, ngeri kan kita yang dengar ya. Padahal LDR kan long distance relationship ya. Tetapi justru disitulah ujian jarak jauh, hubungan jarak jauh adalah trust issue kita. Kalau kita benar-benar trust, kita nggak akan mudah curiga tuh. Saya percaya walaupun mungkin berita di luar mau mengumumkan, misalnya saya bertemu sama Hans, toto ada orang lain kasih tahu kepada saya tentang Hans gini. Saya nggak langsung percaya kalau saya udah trust sama dia. Nah itu bicara solidnya hubungan kan di situ ya. Jadi root itu relationship, obedience, ya openness dan trustworthy, saling percaya. Kalau 4 akar ini nih ada kuman di sana kacau kotor mesti dibersihin gitu. Karena ini menjadi kendala. Jadinya nggak mulus lagi. Tapi sekali lagi saya mau katakan mulus atau tidaknya cinta itu perlu diperjuangkan. Nggak bisa mulus lalu kita simsalabim bukan sulap bukan sihir abal-abal berubah enggak. Tetapi justru lewat sebuah proses. Yang pada saat diproses untuk kita lebih mencintai dengan benar, kita harus berjuang dengan benar tanpa protes. Diproses tanpa protes. Kayufit. Wow. Pertanyaan cepat. Oke. Pak, gimana sih caranya supaya kita itu bisa setia dan mengasihi dalam cinta nih? Cobalah untuk setia. Wah. Asik banget. Iya ya. Memang pada dasarnya manusia nggak bisa setia. Alkitab juga bilang, ya Allah itu setia tapi kita tidak setia. Tapi justru karena kita tidak setia, bukan kita kompromi dan udahlah memang kita kan manusia, suka begitu ya kita memaklumi diri ya. Karena masih manusia lah, ibaratnya kalau cincai lah kalau bahasa Chinese ya pokoknya udahlah pahamilah, maklumilah dia gitu ya. Tapi nggak bisa, setia itu adalah justru menjadi sebuah bukti bahwa cinta itu adalah sebuah proses, ya. Cinta itu love is verb, cinta kata kerja, yang berarti harus dikerjakan, yang harus dilakukan, dilakoni terus menerus, dan ujian bertahan atau tidaknya cinta itu adalah kesetiaan. Sekali lagi kekuatan untuk bisa setia dari mana? Nggak bisa dengan kekuatan diri kita sendiri. Roh penurut daging lemah kok. Apalagi dengan kedagingan kita bisa setia, materi, wah bisa berjuang, mati-matian saya setia cari uang, cari cuan sebanyak-banyaknya. Tapi setia sama pasangan mungkin pikir nanti dulu. Atau setia di dalam melakukan kebenaran juga, udah nanti dulu. Kita lebih setia kepada hal yang kelihatan, tapi kita lupa pertama-tama setia kepada Tuhan. Karena sumber setia kita dari Dia. Dan kita belajar setia dari Dia. Begitu. Wow, keren banget. Gimana nih Hans menurut kamu? Kalau kita membicarakan root tadi yang pertama relationship, terus obedience, terus juga openness dan terakhir trustworthy. Itu ada saling keterkaitannya. Dimana kalau misalnya relationship dengan Tuhan, dengan manusia itu membutuhkan obedience. Betul. Dan juga untuk yang ketiga, openness itu membutuhkan trust juga. Betul. Karena gak mungkin kita terbuka, tapi kita gak percaya. Gak mungkin kita menyampaikan rahasia, tapi kita tidak dilandasi dengan rasa percaya gitu. Itu menurut aku saling salah terkait satu. Jadinya ya, keempat pilar akar itu saling terkait. Dan itu harus dimiliki oleh setiap orang, bahkan sobat-sobat
Sikmu di rumah harus bertanya ke diri sendiri, apakah root ini tuh udah ada dalam kehidupan sehari-hari aku. Bahkan aku harus bertanya ke diriku sendiri gitu, apakah ini sudah ada gitu. Lalu muncullah kesetiaan tadi itu yang harus melewati proses, yang harus melewati tes. Jadi bukan teks aja tapi tes yang sesuai dengan konteks gitu. Itu kata-katanya sangat berhubungan dan mudah diingat gitu ya. Dan lalu muncul lagi pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya kita dituntut untuk setia, di mana kita tahu manusia itu sangat sulit untuk setia, kita harus ngapain, Pak? Kita harus ngapain supaya kita bisa setia dalam perkara-perkara kecil, supaya kita diberikan perkara-perkara besar lainnya, Pak? Untuk root tadi, akar itu bisa tumbuh. Terus ya kita pelihara akar ini, kita mesti maintain ya, meliharanya. Dan setia juga kita perlu untuk perjuangkan gitu ya. Sekali lagi, satu kekuatan kita adalah bukan dengan kekuatanku, hanya kekuatan Tuhan. Without Him, we cannot be a loyal person, we cannot be a faithful husband, faithful wife, faithful children, or faithful parents. Kita nggak bisa. Satu-satunya kekuatan kita dari Dia. Makanya akhirnya jadi kalau kita rangkumkan ya, itu dia akan berputar kembali lagi sumbernya dari sana. Cinta ilahi, divine love itu yang bikin kita bisa melakukan human love kita. Cinta kepada manusia baru bisa terlaksana kalau divine love itu memenuhi hati kita. Dan ini proses, makin diisi penuh sama divine love, makin human love itu akan terpraktekkan dengan baik. Makin kosong divine love, makin human love gak bisa terlaksana. Jadi kita memang tetap harus terus ada di dalam latihan yang tidak pernah akan berhenti seumur hidup kita. Karena setia itu bicara seumur hidup. Perlu perjuangan. Gak bisa berhenti sampai lalu kemudian kita menyerah kalah kayak tadi ya. Tetapi memang celakanya dengan segala godaan teknologi dan semuanya. Sekarang setiap orang tuh diujinya tambah nemen. Tambah luar biasa ya. Ibaratnya kayak ditampi gitu ya. Untuk ketahuan kualitas cintanya kayak apa gitu. Jadi ujian kesetiaan memang. Dan itu seumur hidup. Seumur hidup. Tapi kekuatannya sekali lagi sama kayak tadi. Yesus diuji, dicobai, ada Tuhan bersama dengan dia. Roh Tuhan berserta dengan dia. Sama juga ketika kita mengalami ujian, kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam menghadapi ujian itu. Mengandalkan Tuhan di ujian apapun. Jadi kalau misalnya kita bertanya ke diri kita sendiri, apakah kamu sudah siap untuk diuji? Dan kalau misalnya kamu diuji, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tetap setia mengandalkan Tuhan, atau kamu akan mengandalkan dirimu sendiri gitu? Nah, kalau kita balik lagi ke konteks hubungan kan, kita juga tadi membicarakan tentang pasangan, membicarakan tentang hubungan keluarga, karena ini juga beluan keluarga ya di GKI juga gitu. Lantas kalau misalnya kita melihat hubungan dan kesetiaan, kalau ada, mungkin sobat-sobat Sikmo yang di rumah ada yang sudah mungkin udah keluar dari jalur kesetiaan, udah tahu mereka salah dan mereka ingin kembali ke jalan kesetiaan itu. Gimana caranya kita bisa balik? Karena kan mengandalkan Tuhan itu salah satu pernyataan yang kita sudah sering dengar, tapi kadang kita lupa cara untuk melakukannya gimana, Pak? Caranya personal relationship nggak bisa enggak. Saya kok ingat di Mazmur 1 ya. Orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Yang selalu daunnya hijau, berbuah pada musimnya, bahkan dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa dia bisa terus hijau daunnya? Karena dia dekat sama sumber airnya. Jadi closeness kita sama Tuhan itu benar-benar menjadi sebuah kekuatan dasar untuk semua ini, untuk cinta yang tidak mulus itu tetap kita bisa kuat, itu kalau kita ada closeness. Kedekatan sama Tuhan. Kan makin dekat, makin kuat, makin jauh, makin jatuh. Kalau kita dekat, kita nempel sama sumbernya, ya udah kita akan terus nempel, kita dapat asupan dari Tuhan begitu ya. Saya bukan mau merohanikan segala sesuatu, tapi berbagai macam keluarga yang kacau balau karena memang mereka tidak punya kedekatan sama Tuhan yang intens. Ada apa-apa, ada masalah, langsung mungkin memang konsultasi, cari konselor, cari psikolog, cari jalan keluar, kata-kata orang, nasihat. Tapi mereka tidak cari Tuhan.
Jadi closeness with God itu benar-benar menjadi satu kata penting. Dan bukankah cinta itu ditandai dengan adanya kedekatan? Gak mungkin kalau cinta itu lalu kita berjarak jauh terus ya. Atau kalaupun ada juga serumah tapi tidak saling tegur sapa. Iya. Gak deket walaupun serumah. Ada anak-anak yang terlukai karena orang tuanya gak pernah care sama mereka. Cuma memberikan uang saku, memberikan gadget, memberikan materi. Tapi tidak memberikan hati buat mereka. Nah inilah hubungan closeness itu hubungan yang penuh dengan heart ya. Ya, orang yang close itu biasanya orang yang punya heart. Dan di tengah-tengah heart itu ada satu kata yaitu indera kita, apa? In the middle of heart there is ear. Ear, wow. Ada telinga. Wow. Cinta sejati cinta yang mendengarkan, bukan banyak bicara. Saling mendengarkan. Dan kalau misalnya kita membicarakan tentang jarak, itu bukan kita membicarakan lokasi, tapi kedekatan. Betul. Antara satu sama lain. Iya. Ada yang serumah, ada yang satu atap, tapi mereka nggak ngomong sehari-hari ketemu. Iya. Mereka cuek, mereka diem-dieman. Bahkan ada masalah, diem gitu, nggak disampaikan, nggak diutarakan. Kira-kira kita harus ngapain dan Betul. direnungkan di dalam Tuhan. Wow, itu sangat luar biasa. Iya. Bahkan kalau misalnya kita jarak tadi LDR, bukan berarti adalah hal yang buruk kan Pak? Karena kan Betul. LDR juga bisa ditunjukkan kedekatannya lewat saling berhubungan, lewat call, lewat Iya. chat gitu, dan saling berkabar. Dan Betul. supaya Apalagi adanya sekarang udah ada kedekatan. teknologi ya yang memudahkan kita untuk jarak jauh bisa terus berhubungan begitu ya. Tetapi seringkali kita nggak gunakan dengan berbagai macam alasan. Sebenarnya bukan masalah alasan yang teknis lah, tapi alasan karena nggak mau, Iya, betul. karena nggak punya hati. Mau deket tapi nggak punya hati kan aneh. Tapi kalau dia memang punya cinta, dia mau deket. Dan mau deket tandanya dia punya hati. Kalau punya hati dia mau deket. Dan ini terus menjadi satu kekuatan gitu ya. Saya pernah ikutin satu seminar keluarga ya, dia bilang begini, ini anggota keluarga A, ini anggota keluarga B. Jadi bayangkan segitiga ya. Oke, segitiga. Jadi misalnya ini papa sama mama atau ayah atau ibu ya atau orang tua dan anak. Nah segitiga di atasnya nih Tuhan nih. Jadi bayangkan kalau si ayah dekat sama Tuhan nih ya, Tuhan yang di atas, lalu si ibu dekat sama Tuhan, kan jaraknya berarti ini sama ayah ibu lebih dekat kan? Yes. Tapi kalau makin jauh ini lebih jauh. Tapi makin deket mengerucut sampai berpulang ke rumah Tuhan, pulang ke rumah Bapak, pes nempel. Ujungnya ke sana kan. Jadi segitiga itu, piramid itu menyebabkan kalau kita makin dekat, misalnya orang tua dan anak, orang tua makin dekat sama Tuhan, lalu anak dekat sama Tuhan, kan ini jaraknya makin dekat. Makin dekat lagi nih kalau mau kita bikin segitiga itu ya, kalau gambarnya ada ya. Gitu. Jadi akhirnya sampai kepada satu titik adalah hanya untuk Tuhan, dari Tuhan dan oleh Tuhan. Wow. Begitu. Kak Yufit, kalau misalnya membicarakan tentang hubungan tadi kan harus saling bersatu di dalam Tuhan gitu ya. Kalau Kak Yufit sendiri ada pertanyaan gak sih soal hubungan itu? Yes, mungkin kalau saya pertanyaannya lebih ke sebelum pernikahan ya Pak ya. Iya. Mungkin di luar pernikahan gitu. Kalau tadi Bapak berbicara tentang segitiga gitu. Di atas ini adalah Tuhan. Betul. Gitu. Nah, kalau misalkan memang dari ada laki dan perempuan di mana kalau misalkan akan dekat dengan Tuhan, maka akan dekat juga nih jodohnya. Betul. Nah, Pak, bagaimana sih kalau misalkan nih mungkin zaman sekarang banyak sekali anak muda itu yang merasa kayaknya pasangan nanti-nanti aja deh. Nah, seperti itu. Nah, apakah sebetulnya mereka ini masih proses untuk perlu penerimaan Tuhan, atau mungkin dari pasangannya yang mungkin belum tahu nih Pak, siapanya dia yang masih jauh dari Tuhan. Menurut Bapak kalau misalkan seperti ini bagaimana? Iya, bisa banyak faktor ya kalau sampai terjadi sedemikian. Maksudnya tadi kan Yufit menanyakan bahwa nanti aja deh, artinya tuh apa? Diabaikan gitu atau tidak mau menjalin hubungan? Lebih ke santai gitu Pak. Jadi kayak misalkan ada yang mungkin mendekati nih, sekarang teman-teman lagi deket dengan seseorang, tapi kayak enggak deh, nanti-nanti aja deh, males ribet nih Iya, iya. dengan Curhat Kak Yufit, tentang cinta. Kayaknya dalam Lagi- banget lagi ya. dalam banget Kayaknya nih. ada sesuatu ya. Karena mungkin fasenya banyak teman-teman yang mungkin saya mengalami itu, dan mungkin banyak teman-teman juga yang mengalami itu, sehingga kayak bisa nih jadi sharing juga ke teman-teman yang mungkin saat ini mendengarkan Sigmo gitu Pak. Jadi seringkali ini masa prioritas ya, masa prioritas. Kalau dalam menjalin hubungan, nanti aja deh, nanti aja, dan nanti ajanya padahal sebenarnya yang nanti aja itu yang paling penting.
tapi nggak diutamakan gitu. Saya selalu ini kalau yang buat yang belum berpasangan ya, saya bilang sebelum berdoi kita harus berdoa. Wow. Tahu ya doi apa ya? Sebelum punya si dia gitu ya, kita harus datang kepada dia. Karena itu yang menyebabkan sebuah hubungan itu kita mulai bersama dengan Tuhan, jalani dengan Tuhan. Kalaupun harus mengakhiri dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Sehingga kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau misalnya kita melihat hubungan zaman sekarang Pak, karena anak muda juga ya seperti saya dan Kak Yufit yang masih, Pak Nik juga masih muda gitu. Tapi Pak Nik sudah berkeluarga dan kita mungkin mau nanya pengalaman Pak Nik nih. Aduh, karena kan kesempatan hubungan itu biasanya juga membentuk karakter seseorang ya. Betul. Sebagai ayah atau mungkin sebagai suami nantinya. Itu pasti karakter kita akan berbeda sebelum kita berpasangan sama sebelum kita berpasangan gitu. Nah, bagaimana Pak Nik memandang hubungan yang sulit untuk membentuk karakter seseorang? Itu apakah adalah suatu hal yang wajar atau sebenarnya itu bisa dipelajarin pelan-pelan gitu Pak? Karakter tidak terbentuk secara otomatis ya. Oke. Dia nggak kayak balikin telapak tangan. Tapi karakter itu dibentuk perlu ada prakondisinya. Oke. Supaya karakter dia terbentuk. Jadi kalau kita bilang pasangan kita yang membentuk kita, sebenarnya nggak bisa dan nggak pas karena yang membentuk kita bukan saja orang lain di luar kita, tapi sesuatu yang ada dalam diri kita. Oke. Jadi karakter terbentuk menurut saya ada beberapa elemen. Yaitu dia pertama-tama orang yang teachable, mau belajar. Oke. Yang kedua dia fleksibel, luas untuk berubah. Kalau udah kaku susah deh. Dan yang ketiga adalah humble, rendah hati, terima masukan. Ketiga hal ini adalah ciri seorang disciple, murid. Kalau orang nggak punya, makanya kenapa Yesus sampai harus menyebut pengikutnya sebagai murid-muridku. Dia nggak bilang hai jemaat gereja mana, dia nggak bilang hai dari bait Allah mana gitu. Dia nggak bilang hai orang Kristen bahkan, tapi dia bilang murid-murid. Karena ini vital sekali. Sesuatu yang vital di dalam pembentukan karakter kita. Kita mesti punya mentalitas seorang disciple tadi, teachable, flexible, and humble. Tanpa itu kita nggak mau pasangan sebrilian kayak apa, sebaik kayak apa, nggak akan berubah. Karena kitanya nggak mau berubah kok, kita nggak mau belajar, kita nggak mau ditolong, kita merasa saya udah baik-baik saja. Orang udah merasa diri hebat, nggak merasa perlu untuk cari pertolongan. Orang nggak merasa dia sakit, dia nggak akan perlu cari obat. Orang kalau nggak merasa dirinya salah dan berdosa, nggak akan perlu bertobat. Gitu. Berarti harus humble, fleksibel, dan teachable dalam berubah secara karakteristik kita sebagai manusia. Karena kita akan selalu berkembang juga kan sebagai manusia. Nggak mungkin kita di situ-situ aja gitu. Betul. Wow, keren banget Kak Yufit. Mungkin karena kita juga waktunya terbatas ya Pak. Jadi mungkin dari Pak Nik sendiri ada nggak pesan-pesan untuk mungkin hubungan-hubungan yang masih baru ya, baru menikah atau mungkin baru beberapa bulan atau beberapa tahun gitu, pasangan-pasangan muda, apa yang ingin Pak Nik sampaikan untuk mereka atau untuk Sobat Sigmo di rumah? Ya, Sobat Sigmo, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada yang namanya cinta yang mulus-mulus saja. Akan ada ujian, akan ada testing yang terus datang bertubi-tubi. Tapi kalau kita terus bersandar sama sumber cinta kita, jangan takut. Karena jalan yang berkelok-kelok itu membuat mata kita jadi melek, buka mata. Kalau jalan yang mulus kita bisa tertidur di sana. Tapi saat tidak mulus, di situ kita berhati-hati, waspada. Tidak sembarangan jalan. Dan itu yang bikin walaupun tidak mulus, kita tetap kuat menjalaninya. Kekuatan kita bukan dari diri kita, tapi dari Dia, sumber cinta utama kita. Jadi jangan takut mencintai, jangan takut dicintai. Yuk kita menjalani hubungan cinta yang benar, yang dalam, dan yang kuat. Wow, kita beri tepuk tangan untuk Pak Nik teman-teman. Wow. Kalau misalnya kita ingin atau Sobat Sigmo di rumah mau mengikuti kegiatan-kegiatan Pak Nik atau mungkin mau menghubungi Pak Nik, bisa di mana Pak Nik kira-kira?
Bisa hubungi di mana ya? Di media ada sosial di, ini mungkin. di depan ini. Langsung aja ya. Iya, di media sosial bisa. Saya ada podcast juga ya, ada di YouTube aja ya, YouTube channel Nick Kurniawan channel ya. Jadi ada Nick Kurniawan, NICKURNIAWAN ya, Nick Kurniawan @NickKurniawan. Itu channel saya di YouTube, di TikTok juga dengan nama yang sama, di IG juga dengan nama yang sama ya. Silakan kita bisa kontak di sana, ngobrol-ngobrol di sana juga boleh. Wow, luar biasa banget ya pembelajaran kita hari ini. Banyak banget pembelajaran yang bisa kita terapkan juga nih dari Pak Nick hasil sharing kita hari ini. Pesannya harus dijalankan. Soalnya jangan pesan cuma ini kan didengar. kayak tes. Iya. Kayak teks kan, Iya, kayak teks. teks. Tapi selanjutnya akan ada tes. Akan diuji ya. Jadi pesan ini yang didengar ya, atau yang tertulis, atau yang terbaca ya, itu semua teks, itu semua perkataan. Tetapi baru bisa terlaksana kalau kita memasuki ruang ujiannya. Yes. Tes tersebut ya Pak Iya, ya. menjalani tes itu. Wow, keren banget Pak Nick. Jadi itu tadi adalah pesan dari Pak Nick teman-teman, yang artinya menandakan bahwa ini sudah akhir dari pertemuan kita hari ini. Dan sampai ketemu lagi di Sigmo Siniar GKI Bromo. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi Tuhan Yesus teman-teman. memberkati.